ini kita akan memberi tugas kecil untuk operasi pasien sebelum pulang. Selamat pagi, Nurse Lucy. Ya, silakan. Apa ada yang bisa kami bantu, Nek? Hari ini kita agendakan untuk melakukan distress planning atau perencanaan pulang kepada Nyonya D di kamar 302 dengan diagnosis DBD. Berdasarkan visit dokter pagi ini, kondisi klinis pasien sudah sangat baik dan hasil lab sudah menunjukkan kadar trombositnya sudah di 150. Jadi dokter sudah mengizinkan pasien pulang pagi ini. Baik, Nurse, untuk status pasien, surat izin pulang dari dokter, lembar kontrol, dan untuk format pesan planningnya apakah sudah disiapkan? Semua berkas administrasi dan lembar edukasi sudah saya siapkan di map ini. Nah, yang perlu kita tekankan saat edukasi nanti adalah masalah pemulihan cairan di rumah. Karena pasien sempat mengalami dehidrasi saat masuk rumah sakit. Selain itu, kita juga harus mengedukasi keluarga mengenai kasus pemulihan DBD dan pencegahan lingkungan 3M+, agar tidak terjadi kekambuhan pada anggota keluarga yang lain. Oke, siap, Nek. Berarti poin utamanya nanti adalah pemenuhan cairan minimal 2 liter per hari, terus pengenalan tanda-tanda bahaya perdarahan berulang, aturan minumnya pasca DBD juga, selanjutnya serta jadwal kontrol rutin ke rumah sakit atau ke poliklinik. Betul sekali. Tolong dipastikan juga nanti pihak keluarga benar-benar paham dan mampu mengulang kembali tanda-tanda bahaya kapan pasien harus segera dibawa ke IGD. Oke, baik, Nurse. Formatnya sudah kami pelajari, kami rasa sudah siap. Selanjutnya untuk memberikan edukasi ke pasien dan keluarga. Baik, kalau begitu kita langsung saja ke kamar dengan diri di kamar 302. Baik. Selamat pagi, Mbak Gladia dan keluarga. Bagaimana keadaannya hari ini, Mbak? Lumayan enakan, sudah lebih segar ya? Iya. Pada saat ini, saat penerbangan saya perawat kursi dan rekan saya perawat meja dan Sabda. Baik, di sini saya akan sedikit menyampaikan edukasi mengenai bagaimana tanda gejalanya, bagaimana cara mengetahui tanda gejalanya seperti apa gitu. Dan selanjutnya nanti akan disampaikan oleh rekan saya, perawat meja dan juga saya. Ya, betul. Namun ada beberapa hal penting terkait pemulihan selama di rumah yang perlu dipahami oleh Mbak dan keluarga agar supaya proses penyembuhannya sempurna. Tolong nanti disimak sebentar ya, kami akan menjelaskan poin-poinnya. Poin yang pertama itu ada pemenuhan cairan dan nutrisi. Nah, jadi meskipun sudah pulang, selama masa pemulihan tetap membutuhkan cairan yang cukup. Pastikan Mbak untuk minum air putih, jus buah, atau cairan elektrolit minimal 2 liter per hari, dan juga makan makanan yang seimbang dan bergizi ya. Dan untuk membantu mempercepat penyembuhan. Nah, poin yang kedua itu ada aturan minum obat di rumah. Nah, obat-obatan dari dokter seperti vitamin atau penurun demam itu harus diminum secara teratur sesuai dosis ya, Mbak. Nah, ingat jika nanti di rumah terasa pusing atau demam, hindari meminum obat sembarangan seperti ibuprofen atau asam nefenmat, karena dapat memicu perdarahan pada pasien DBD. Cukup minum obat paracetamol sesuai aturan. Kalau begitu ya, Sus. Ya. Nanti kalau ibuprofen tidak boleh ya? Iya, tidak. Iya, tidak ada. Kalau untuk jusnya itu boleh apa saja nggak, Sus? Soalnya dari tadi susah kalau minum air putih. Boleh apa saja, tapi untuk disarankannya jangan biji ya, karena memiliki kandungan banyak cairan di sana ya. Oke, baik. Di sini saya juga memberikan edukasi kepada keluarga untuk mengenali tanda bahayanya juga ya. Kapan harus kembali ke rumah sakit lagi. Nah, di sini Mbak dan keluarga juga harus waspada jika muncul tanda-tanda seperti tanda yang demam tinggi, terus merah-merah di badan,
Jadi juga yang terus menerus. Nah, jadi kayak tubuhnya merasa lemas, keringat dingin, gelisah juga. Nah, jika ada tanda-tanda tersebut, salah satunya segera bawa ke rumah sakit atau puskesmas terdekat ya. Takut ada bahayanya juga. Itu seru juga ya, Sus. Itu deh dengerin. Kalau pulang jangan kita dulu ya. Nah, iya itu pentingnya kita mengedukasi. Selanjutnya di sini juga saya akan memberikan cara pencegahannya juga, atau bisa dibilang edukasi lingkungan ya. Untuk mencegah gigitan nyamuk, AIDS kembali mohon lakukan beberapa 3 M di rumah. Yang pertama harus sering menguras bak mandi karena di bak mandi itu biasanya banyak nyamuk. Selanjutnya menutup tempat penampungan air. Biasanya di tempat penampungan air itu menjadi sarang nyamuk. Selanjutnya terus jangan menumpuk barang di rumah, barang-barang bekas seperti barang-barang yang sudah terpakai mendingan dibuang daripada ditumpuk nanti jadi sarang nyamuk. Nah, terus selanjutnya gunakan obat nyamuk di rumah juga seperti obat nyamuk semprot atau obat nyamuk ini apa sih oles supaya tidak ini nyamuk ya Bu ya. Nah, itu edukasinya mohon diikuti ya Bu supaya tidak terulang lagi. Bakasnya apa Galia sama nenek itu sering banget gantung baju di belakang makanan Tika dan buka kartu gitu. Nanti Sus abis ini saya beresin kok. Iya, harus diubah ya supaya tidak terjadi hal yang diinginkan. Selanjutnya akan dilanjut program masih. Baik, tadi sudah jelas apa yang sudah diomongkan rekan kerja saya tentang edukasi yang tadi sudah dijelaskan. Nah, saya di sini akan memberitahu jadwal kontrol. Mbak tetap diwajibkan untuk datang kontrol rutin ke poliklinik sesuai tanggal yang tertera di surat kontrol. Ini guna untuk memastikan kondisi kesehatan dan kadar darah Mbak Galia benar-benar pulih sempurna. Nah, bagaimana Mbak dan keluarga dari penjelasan kami atau ada yang ditanyakan? Sudah sangat puas. Nanti paling penting di rumah Galia harus minum obat teratur, makan protein yang tinggi, dan makannya harus bersih ya. Iya betul sekali. Itu lagi ya Bu, kalau misalnya Galia tiba-tiba lemas, mimisan, terus kalau lagi bintik-bintik merah, itu jangan langsung dikasih obat sembarangan, tapi langsung dibawa ke IGD. Iya betul. Nah, luar biasa sekali ya Ibu Inaya dan keluarga sudah memahami edukasi yang kami sampaikan. Semoga bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari agar tidak terulang kembali ya. Buat Ibu Galia juga harus diubah pola hidupnya. Baik, kita sudah selesai. Jika tidak ada yang perlu ditanyakan lagi, kalau begitu kita permisi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih perawat meja dan juga saya atas kerjasamanya. Saya sebagai kepala ruangan sangat puas dengan kinerja kalian. Nah, baik setelah ini kalian bisa melakukan pekerjaan kalian masing-masing. Terima kasih. Terima kasih kembali ke ruangan. Terima kasih. Ya, silakan.